angkat kepala. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Sebelum kami atas saya, kami utamakan di atas segala-galanya mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendengarkan renungan firman-Mu pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga hanya mendengarkan. Roh Kudus, lembutkan hati kami, celitkan mata rohani kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 22 ayat pertama sampai ayat 31. Yehezkiel pasal 22 ayat pertama sampai 31. Dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatan yang kecil, dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu persekutuanmu datang dan membuat berhala-berhala bagiku yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhala yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau. Yang kenajisannya terkenal dan yang penuh hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengada kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah padamu, ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku pun kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang fitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemusuhan dilakukan di tengah-tengah padamu, orang menikapkan aurat isi ayammu dan memperkosa perempuan pada waktu kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan isi samanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudara perempuan dan anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan samamu dengan pemerasan. Tapi aku kau lupakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapat tidak mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi ketenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata begini firman Tuhan Allah, tapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri itu melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang memperhatikan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya.
maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan menyesat mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka ku timpakan atas kepala mereka. Demikian firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Yerusalem sedemikian rusak. Yerusalem terkena kota suci, tapi apa yang terjadi? Penduduknya begitu rusak, di mana mereka mengadakan suatu perkara-perkara seks, sesuatu yang tidak baik, moralnya sedemikian bejatnya, sebagaimana pada ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan, ayat 10 sampai 12, padamu akan orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemakainya yang menajiskan. Yang satu melakukan kekejian dengan isi samanya, dan orang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandungnya sendiri. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan bersamamu dengan permasalahan. Tapi aku kau lupakan, demikian firman Tuhan. Lihat keadaan Yerusalem, kotanya sudah tidak suci lagi karena penduduknya melakukan sesuatu dikatakan keberatan seks demikian hal-hal yang menajiskan, di mana seorang istri, suami, laki dan terjadi perkosaan, mesum, perbuatan dikatakan memperkosa saudara perempuan, anak kandung ayahnya, dan mengadakan suap dan lain sedemikian bejatnya. Keadaan bangsa Israel saat itu, kota Yerusalem, bahkan dikatakan nabi-nabi pun demikian, ya, imam-imamnya demikian, sebagaimana dikatakan pada ayat 25, 26, 27, 28, yang memimpin-mimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menangkap mangsa yang manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Jadi dia bertambah-tambah di tengah-tengahmu imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menuliskan hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabat. Demikian aku menajiskan di tengah-tengah mereka, pemuka-pemukanya di tengah-tengah ada seperti serigala gerak yang menekan mangsanya dalam kehausan akan darah, yang menasakan orang-orang untuk menghuntukkan diri sendiri secara hak. Bahkan dikatakan ayat 28, dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi dengan bohong bagi mereka. Nabi berkata begini firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak berfirman. Lihat keadaannya, baik penduduknya, mau pemimpinnya, mau imamnya, mau nabinya, hidup dalam dosa. Demikian firman Tuhan, bohong. Apa dikerjakannya? Bohong. Maka dosa-dosa itu begitu menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati. Bahkan apa yang terjadi pada ayat 31, maka Tuhan mencurahkan geram Tuhan atas mereka dan binasa mereka dengan api kemurkaan Tuhan. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Satu ketika manusia mau tidak apa-apa taubat, hukuman tetap Tuhan akan datang dari manusia. Saat kita akan menyesal, tapi sudah terlambat. Betapa penting kita hidup di kekudusan. Betapa penting hari lepas hari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan. Saya Yerusalem kota kudus, tapi dosa-dosa yang ada manusia yang ada di Yerusalem sedemikian rupa, baik tiara seks bebas, bahkan imam, pemuka, nabi begitu rusak sehingga hukuman Tuhan datang dari mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Bagi kami firman cukup nasihat, biar kami mau hidup dalam kekudusan,
Roh Kudus pimpin kami semua dengan kesucian. Jangan kami melakukan menyakitkan hati Tuhan sehingga Tuhan marah. Tetapi kami jadi boleh hidup menyenangkan Tuhan. Maka sucikan hati dan pikiran kami, anak-anak kami, sehingga hidup boleh menyenangkan Tuhan. Dan kembalikan kami besok pagi dan dengan sehat, mencari nafkah Tuhan saat sebab percaya Engkau sudah memberkati kami. Bunuh darah Kau pelihara, Engkau juga pelihara berharga kami semua. Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja tepat. Berkat kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia, biarlah melalui perjuangan yang keras, giginya yang sakit semakin berkurang, yang mati semakin berkurang, bahkan tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan mereka mau divaksin, dan kami mohon belas kasihan buat bangsa kami Indonesia. Jangan ada gelombang ketiga, cukup sampai gelombang 2 karena Kau cinta pada tanah air Indonesia Tuhan, sehingga negara Indonesia maju menjadi kenyataan hidup bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Amin.